Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Musfitra, NIM 19051510107. Nama saya Aska Salsabila Ramadanti, NIM 19051510129. Nama saya Nurhasi Harap dengan NIM 1905151004. Aku Intan Pratiwi dengan nomor NIM 1905151039. Kami mahasiswa program studi akuntansi keuangan publik jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Medan. Adapun di video kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Adapun submateri yang akan dibahas antara lain gambaran umum sistem informasi sumber daya manusia, ruang lingkup sumber daya manusia, model sistem informasi sumber daya manusia, keterkaitan dengan sistem informasi akuntansi, contoh sistem informasi sumber daya manusia, keterkaitan sistem informasi sumber daya manusia dengan akuntansi, terakhir studi kasus. Yuk sama-sama simak video berikut ini. Saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum sistem informasi sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan suatu bisnis. Keberadaan sumber daya ini merupakan suatu keharusan bagi setiap bisnis. Manusia dalam keberadaannya pada suatu bisnis memegang perannya yang sangat penting, baik dalam pelaksanaan maupun dalam pencapaian target dari bisnis itu sendiri. Seiring dengan perkembangan dunia usaha yang kian pesat, peranan sumber daya manusia dirasakan semakin penting bagi suatu organisasi. Kualitas sumber daya manusia organisasi sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia adalah sumber daya organisasi yang paling vital dan diakui sebagai aset yang paling berharga bagi badan usaha. SDM yang berkualitas, yang berlandaskan semangat profesionalisme dalam menangani bisnis merupakan kunci sukses yang utama bagi suatu organisasi dan juga merupakan suatu nilai tersendiri bagi suatu organisasi. Sistem informasi sumber daya manusia memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. HRIS sebagai unit organisasi yang terdiri dari personil yang mengelola data sumber daya manusia dengan menggunakan teknologi komputer dan non-komputer. Tiap perusahaan memiliki sistem untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi dan melaporkan informasi itu kepada pemakai. Sistem ini dinamakan Sistem Manajer Sumber Daya Manusia atau Human Resource Information System, HRIS. Tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia dimulai dari penilaian kebutuhan tenaga kerja organisasi sampai pada pengelolaan SDM secara keseluruhan dalam organisasi. MSDM atau manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan berbagai kebijakan, prosedur, dan program secara efektif sampai pada terciptanya efisiensi. Ruang lingkup MSDM dikelompokkan ke dalam 3 cakupan. Yang pertama yaitu MSDM dalam lingkup manajemen personalia. Ruang ini melibatkan perencanaan tenaga kerja, perekrutan, pelatihan dan pengembangan, induksi dan orientasi, transfer promosi, kompensasi, PHK, dan pengurangan produktivitas karyawan. Yang kedua yaitu MSDM dalam lingkup kesejahteraan karyawan. Dalam hal ini, aspek khusus dari MSDM ini berkaitan dengan kondisi dan fasilitas kerja di tempat kerja. Ini mencakup beragam tanggung jawab dan layanan seperti layanan keselamatan, layanan kesehatan, dana kesejahteraan, jaminan sosial, dan layanan medis. Dan yang terakhir yaitu MSDM dalam hubungan industri. Hubungan industri merupakan bidang yang sangat sensitif, perlu interaksi hati-hati dengan serikat pekerja atau karyawan, mengatasi keluhan mereka dan menyelesaikan perselisihan secara efektif untuk menjaga perdamaian dan harmoni dalam organisasi. Ini adalah seni dan ilmu untuk memahami hubungan kerja, perundingan bersama, dan penyelesaian perselisihan. Tujuan utamanya yaitu untuk melindungi kepentingan karyawan. Model sistem informasi sumber daya manusia. Model sistem informasi sumber daya manusia bisa kita lihat dari sisi input dan juga output. Dari sisi input, sistem informasi sumber daya manusia terdiri dari 3 sistem, yakni yang A, subsistem sistem informasi akuntansi. Hal ini menyediakan data terkait akuntansi untuk HRIS sehingga akan ada basis data yang terdiri dari informasi lengkap terkait sumber daya manusia, baik itu yang berhubungan dengan finansial maupun non-finansial. Yang B, subsistem penelitian sumber daya manusia. Di dalamnya akan menghimpun data terkait proyek penelitian tertentu seperti penelitian suksesi, analisis, evaluasi jabatan,
serta penelitian keluhan karyawan. Yang C, subsistem intelijen sumber daya manusia menghimpun data yang berhubungan dengan SDM dan mencakup berbagai hal, antara lain yang pertama, intelijen pemerintah, di mana pemerintah akan menyediakan data dan juga informasi agar pihak perusahaan bisa menerapkan berbagai peraturan terkait ketenaga kerjaan masyarakat. Kemudian intelijen pemasok, di mana pihak pemasok akan menyediakan berbagai data serta informasi untuk kebutuhan perekrutan karyawan baru. Kemudian intelijen serikat pekerja, di mana seluruh data dan informasinya akan digunakan dalam berbagai hal pengaturan kontrak kerja antara serikat pekerja dan juga perusahaan. Kemudian intelijen masyarakat global, di mana informasi yang ada di dalamnya akan menjelaskan hal-hal terkait sumber daya lokal, seperti pendidikan dan juga perumahan. Informasi tersebut bisa digunakan oleh karyawan serta komunitasnya agar bisa terintegrasi dengan baik. Kemudian intelijen masyarakat keuangan, di mana seluruh data dan informasi terkait ekonomi untuk perencanaan personil dihimpun. Kemudian yang terakhir intelijen kompetitor, di mana memberikan informasi terkait kegiatan personalia yang berasal dari perusahaan pesaing dan informasi terkait karyawan yang bisa saja direkrut. Kemudian, model subsistem ini bisa dijadikan sebagai basis data yang sudah didesain oleh perusahaan. Nah, basis data ini tidak hanya berisi tentang data karyawan saja, namun juga individu dan organisasi yang akan berdampak pada arus personil lingkungan perusahaan tersebut. Nah, kemudian di sisi output, terdapat 6 subsistem, antara lain subsistem perencanaan kerja, subsistem perekrutan, subsistem manajemen angkatan kerja, subsistem tunjangan, subsistem benefit, dan yang terakhir subsistem pelaporan lingkungan. Nah, subsistem perencanaan kerja yaitu subsistem di mana informasi yang digunakan oleh manajer akan digunakan untuk perencanaan karyawan dalam jangka waktu panjang dan jangka waktu pendek. Nah, informasi tersebut juga bisa digunakan untuk menganalisis perputaran tenaga kerja dan juga anggaran biaya. Kemudian subsistem perekrutan. Nah, informasi terkait pengadaan baik itu secara internal ataupun eksternal yang umumnya berupa market karyawan, perekrutan, jadwal interview, dan juga analisis calon karyawan. Kemudian subsistem manajemen angkatan kerja, di mana informasi untuk mengelola SDM dalam suatu organisasi terdapat dalam subsistem ini yang mencakup pelatihan, evaluasi, relokasi, suksesi, serta kedisiplinan perusahaan. Kemudian subsistem tunjangan, di mana di dalamnya terdapat informasi terkait upah, serta kompensasi yang umumnya berhubungan dengan jam kerja dan kehadiran karyawan, perhitungan upah dan bonus karyawan, serta analisis tunjangan. Kemudian subsistem benefit, di mana subsistem ini berbeda dengan kompensasi, yang di dalamnya terdapat dana pensiun yang mampu memberikan manfaat lebih untuk karyawan. Yang terakhir, subsistem pelapor lingkungan, di mana informasi di dalamnya terkait keluhan yang dirasakan oleh karyawan, seperti kesehatan, kecelakaan kerja, serta lingkungan kerja. Keterkaitan antara sistem informasi sumber daya manusia dengan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang mengubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya. Sumber daya manusia memiliki arti penting dalam suatu organisasi. Keberhasilan suatu perusahaan ditentukan oleh kualitas SDM-nya. Untuk itu, perlu adanya manajemen yang baik untuk mengelola SDM yang dianggap sebagai aset perusahaan. Salah satu bentuk pengelolaan SDM adalah dengan adanya sistem informasi sumber daya manusia. Sistem ini merupakan sistem untuk menentukan dan memelihara data yang menjelaskan SDM, mengubah data menjadi informasi, dan melaporkan informasi tersebut kepada pemakai. Pengelolaan SDM tersebut dilihat dari segi manajemen. Sedangkan dari segi akuntansi, pengelolaan SDM dilakukan dengan memberikan nilai uang pada SDM. Sistem informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambilan keputusan di dalam organisasi, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif. Sistem informasi akuntansi mengelola berbagai data transaksi baik keuangan maupun non-keuangan yang mempengaruhi pengelolaan transaksi keuangan. Transaksi keuangan dan non-keuangan saling berkaitan dan sering kali diproses dengan sistem fisik yang serupa. Sistem informasi akuntansi bermanfaat untuk mendukung proses kegiatan bisnis. Sistem informasi akuntansi dapat dianggap sebagai sebuah perangkat sistem informasi manajemen yang menyajikan informasi. Dan apa saja sih contoh yang ada di dalam sistem informasi sumber daya manusia?
Dalam prakteknya, telah banyak penerapan sistem informasi manajemen di sekitar kita, sehingga dapat dikategorikan menjadi beberapa contoh. Dalam hal ini, ada 10 contoh dari sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama yaitu Business Intelligence System atau BIS. Sistem ini biasanya digunakan oleh manajer dan eksekutif tingkat bawah. Yang kedua yaitu Executive Information System atau EEIS. EEIS mempunyai tingkat akurasi data yang tinggi dan memiliki kemampuan membaca data secara tepat dan akurat. Yang ketiga yaitu Customer Relationship Management atau CRM. Sistem CRM sering digunakan oleh tim pemasaran, customer service, business analyst, dan juga tim penjualan. Yang keempat yaitu Salesforce Automation System atau SFA. Sistem ini memiliki kemampuan mengotomatisasikan banyak tugas pada tim penjualan. Dan yang kelima yaitu Financial Accounting System atau FAS. Sistem ini dirancang untuk membantu mempermudah pekerjaan tim keuangan dan akuntansi. Yang keenam yaitu Knowledge Management System atau KMS. KMS adalah sistem layanan pelanggan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan. Yang ketujuh yaitu Marketing Information System atau MKIS. Sistem ini biasanya digunakan divisi pemasaran. Contoh penggunaan sistem ini adalah membuat laporan bagaimana efektivitas dari proses pemasaran. Yang kedelapan yaitu Supply Chain Management System atau SCM. Sistem ini mampu melacak aliran sumber daya bahan dan layanan mulai dari awal pengembangan hingga proses pengiriman produk. Yang kesembilan yaitu Transaction Processing System atau TPS. Sistem ini sering digunakan untuk melakukan transaksi pemesanan tempat penginapan secara cepat. Dan yang terakhir yaitu Human Resource Management System atau HRMS. Sistem ini sering digunakan perusahaan untuk melakukan pencatatan bagaimana kinerja karyawan. Keterkaitan sistem informasi sumber daya manusia dengan akuntansi. Keterkaitan sistem informasi sumber daya manusia dengan akuntansi adalah suatu pengakuan bahwa orang-orang merupakan modal manusia maupun aktiva manusia. Akuntansi sumber daya manusia juga telah mengembangkan dari tradisi yang paralel dalam manajemen karyawan yang dikenal sebagai aliran sumber daya manusia. Tujuan utama akuntansi sumber daya manusia adalah untuk berbagai suatu sistem yang menyediakan pengukuran atas biaya dan nilai dari manusia bagi suatu organisasi. Fungsi akuntansi sumber daya manusia yang pertama itu bagi manajemen. Flampos mengidentifikasikan 3 fungsi utama akuntansi sumber daya manusia, yaitu fungsi informasi, paradigma, dan fungsi katalisator. Menurutnya, akuntansi sumber daya manusia memberikan informasi bagi manajer tentang harga dan nilai. B. Bagi investor, selain membekali manajer dengan informasi evaluatif yang penting, Rogo dan Edmos mengatakan bahwa akuntansi sumber daya manusia juga membantu investor memperoleh informasi tentang aset manusia organisasi. Bagi masyarakat, akuntansi sumber daya manusia dapat menyediakan informasi berbahaya, memfasilitasi akuntabilitas sosial, perubahan bagi karyawan, dan mengawasi likuidasi dan depresi modal manusia suatu perekonomian. Studi kasusnya. Salah satu perusahaan yang memiliki sistem informasi sumber daya manusia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa laundry, yaitu PT Wiranas Laundry and Dry Cleaning Service. Sumber Hussein Faisal 2014. Pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia di PT Wiranas Laundry and Dry Cleaning Service masih menggunakan cara manual dan belum terkomputerisasi, serta masih berjalan sendiri di setiap cabang dan tidak ada integrasi sistem antara cabang dengan pusat. Adapun rincian permasalahan ataupun kelemahan dari sistem informasi sumber daya manusia yang dimiliki PT tersebut yaitu yang pertama, belum diimplementasikannya sistem informasi sumber daya manusia berbasis komputer dan jaringan. Pengelolaan data karyawan terpisah antar cabang dan tidak efektif karena jumlah karyawan sudah mencapai 100 orang. Yang kedua, proses perekrutan karyawan dimulai dari calon karyawan datang ke cabang terdekat dan menyerahkan surat lamaran beserta identitas diri seperti fotokopi KTP dan KK. Yang ketiga, promosi yang dilakukan perusahaan untuk mencari tenaga kerja sangat kurang, sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, serta pelamar juga mengalami kesulitan mencari lowongan pekerjaan. Yang keempat,
proses pengelolaan data karyawan masih dilakukan secara manual, dimulai dari pengumpulan data karyawan baru yang diterima kantor cabang, dilaporkan, dan dikirimkan melalui jasa pengiriman pos ke kantor pusat Malang untuk dilakukan pendataan dan pencatatan data karyawan. Penyimpanan data menggunakan arsip khusus karyawan sehingga membutuhkan kapasitas penyimpanan fisik yang cukup banyak untuk menampung berkas-berkas data karyawan. Kesulitan melakukan akses untuk memperoleh informasi data karyawan karena data karyawan ini masih tersimpan, tidak teratur, dan belum lengkap. Pemeliharaan data karyawan dilakukan membuat arsip pendamping atau duplikasi arsip itu secara manual, sehingga pekerjaan pun dilakukan 2 kali, tidak efektif. Keamanan data karyawan tidak terproteksi dengan sistem keamanan komputer, sehingga memungkinkan terjadinya pencurian data, manipulasi data, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Yang kelima, proses pengelolaan presensi karyawan masih dilakukan secara manual dengan menuliskan pada lembar presensi, dan sistem presensi fingerprint masih belum terintegrasi dengan komputer. Akibatnya, sering terjadi kecurangan dan kesalahan pendataan karyawan masuk pada lembar presensi tidak sesuai dengan jumlah fisik yang hadir. Dan yang terakhir, proses pengajuan cuti karyawan ini masih dilakukan secara komunikasi langsung pada bagian personalia tanpa pencatatan dan pendataan khusus, sehingga mengakibatkan kurangnya informasi rincian data karyawan yang akan mengajukan cuti maupun karyawan yang sedang cuti. Adapun solusi atau rekomendasi sistem informasi sumber daya manusia yang diusulkan, yaitu dengan mengimplementasikan sistem informasi sumber daya manusia berbasis jaringan dengan menggunakan aplikasi atau perangkat lunak berbasis jaringan dengan Orange HRM. Nah, Orange HRM ini terdiri dari modul-modul yang bisa memudahkan perusahaan, yaitu modul admin, modul PIM, modul S, modul cuti, modul waktu kerja, bahkan hingga modul perekrutan karyawan baru, hingga mempermudah dalam mengelola sumber daya manusia di dalam perusahaan. Dengan memanfaatkan aplikasi tersebut, maka proses perekrutan karyawan dapat dilakukan secara online tanpa datang langsung ke kantor pusat Malang maupun cabang terdekat. Proses pengelolaan data karyawan dapat dilakukan secara online. Pengumpulan data karyawan dilakukan secara online. Data karyawan disimpan di komputer pada database MySQL. Pemeliharaan data karyawan dilakukan dengan backup data dan dapat disimpan pada hard disk, CD, atau flash disk. Keamanan data karyawan diproteksi dengan password komputer dan setiap karyawan memiliki username dan password masing-masing. Proses pengelolaan presensi karyawan dapat dilakukan secara online dan presensi karyawan terintegrasi dengan komputer. Dan yang terakhir, proses pengajuan dan pengelolaan data cuti karyawan dapat dilakukan secara online. Dengan mengimplementasikan sistem informasi sumber daya manusia berbasis jaringan dengan menggunakan aplikasi atau perangkat lunak berbasis jaringan, maka pengelolaan data karyawan antara pusat dan cabang akan menjadi lebih efektif dan efisien, menghemat ruang penyimpanan data, kemudian melakukan akses terhadap data karyawan. Data karyawan yang tersimpan lebih teratur dan lengkap, keamanan data karyawan terproteksi, sehingga mengurangi kemungkinan terjadi pencurian data, manipulasi data, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik berasal dari lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan secara keseluruhan bahwa sistem informasi sumber daya manusia itu merupakan suatu prosedur sistematik untuk mengumpul, menyimpan, mempertahankan, menarik, dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk mempunyai kemampuan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan atau pilihan banyak orang yang lebih berhubungan dengan aktivitas perencanaan sumber daya manusia baru. Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu bagian dari sistem informasi sumber daya manusia yang merupakan suatu proses pelaksanaan kegiatan pengadaan, pelatihan, dan pengembangan, pemberian kompensasi, dan beberapa hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang bertujuan agar menciptakan manusia yang produktif. Ruang lingkup MSDM mencakup manajemen personalia, kesejahteraan karyawan, dan hubungan industri. Pengadaan karyawan harus mendapatkan perhatian yang serius, serta didasarkan pada analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan.
Sistem informasi sumber daya manusia yang efektif ialah sistem informasi sumber daya manusia yang menggunakan sistem yang terkomputerisasi sehingga penggunaan data karyawan akan lebih efektif dan efisien. Demikianlah presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan mudah untuk dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.